kayak setengah hari itu si apa yang saya jualin itu mas ya basi loh, jadi bau busuk. Bau busuk. Jadi gerobak itu kayak ada yang gini ini mas, Kayak ada yang dorong. bukan dorong apa sih ini, jadi kayak mau gelimpangin dekat saya gitu. Iya. Tidur terus apa namanya digangguin Makhluk ada tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko di channel Catatan Kaki dalam segmen Cerita Malam. Oke, buat teman-teman cerita malam yang ingin bercerita seperti Mas Dianto, bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya, khususnya orang Cirebon. Oke, langsung saja kita sambut dan sapa Mas Dianto. Silakan Mas Dianto. Hai bisa semuanya, perkenalkan. saya Dianto, saya berasal dari Cirebon. Saya kemarin melihat tayangan YouTube Catatan Kaki episode yang sebelumnya Cerita Malam. Saya kan sebagai profesi sebagai pedagang pengen menceritakan tentang pengalaman saya yang mistis. Ya Mas Dianto, silakan bisa bercerita nih kisah-kisah mistisnya apa aja nih Mas. Dulu itu saya pernah jualan di satu daerah Cirebon Barat ya. Iya, coba. Kata warga sekitar itu kuburan ya mas, di situ Ya, tuh kata orang-orang situ tuh kalau misalkan lewat situ tuh kalau jualan tuh harus balap. Soalnya apa, di situ kalau misalkan udah menjelang maghrib itu Udah sepi atau gimana? ya sepi ongko, terus apa namanya ya udah Udah suasana udah serem atau gimana? suasana emang serem pisan di situ. Emang tak akuin ya, saya juga kalau misalkan lewat situ malam emang ya merinding. Nah dulu kan saya kan gini ya, saya kan pernah pengalaman bisnis saya nih di situ nih. Ya. Saya kan jualan tuh gini mas, jualan tuh waktu itu tuh sepi sekali ya. Nah, Ya. saya kan pengen ke daerah situ tuh harus ngelewatin kuburan itu mas. Harus melewati kuburan. Iya, kalau saya misalkan pengen jualan ke situ tuh harus ngelewatin kuburan tersebut. Iya. Nah, pernah satu kali nih, saya kan lewat ke situ. Iya. Lewat ke situ tuh saya tuh apa ya, ada yang berhenti mas pas di tengah-tengah kuburan. Pasti di tengah kuburan. Tapi sebelum itu, Mas Dianto, ini nih kuburan apa sebenarnya sih Mas Dianto? Yang kata warga Ya sekitar itu. kalau yang namanya kuburan kan emang apa ya mas, emang serem ongko ya, cuman kan ini kan kata warga sekitar sih emang ini paling angker gitu. Nah saya kan tadi kan pernah ini kan Diberhentikan tuh. saya tuh jualan pas Ya. lewat itu ada berhenti mang. Nah saya kan Ada yang berhenti, ada yang manggil, saya kan berhenti. Iya. Itu emang perempuan mas, Suara-suara bukan langsung perempuan, muncul perempuan itu tuh. Ya paling kisaran berapa umur ya, paling masih muda mungkin. 45-an Oh, paling. itu udah Iya paling segitu tua ya. 40-an lebih lah. Manggil. Nah manggil itu tuh mang beli. Iya. Nah, dia tuh beli itu emang mukanya sih emang pucat mas, muka tuh emang pucat. Saya juga masa di tengah-tengah kuburan ada yang beli, ini perempuan loh maksudnya. Iya. Saya juga pikiran sebenarnya sih, Iya. pikiran dalam Ini arti bener nggak ini gitu bener ya? enggak, ini Ya. siapa yang beli itu, tiba-tiba nongol dia beli ke saya. Nah terus saya lihat mukanya pucat. Nah pas itu saya kan tak layanin kan, Ya. tak layanin, dia emang belinya banyak pisan. Berapa ini Mas? Dia itu saya kan jualan ini ya, Waktu itu jualan apa Mas? jualan batagor ya. Jualan batagor. Itu beli 10 bungkus 5 ribuan waktu itu tuh. Nah saya layanin, nah dia bayar uang. Nah pas itu uang tersebut nih mas, saya kan simpen itu tuh sengaja, dalam arti sengaja itu masa di kuburan. Kata orang-orang kan kalau misalkan ada yang berhentiin di kuburan itu pasti kan makhluk kayak gitu. Iya, jadi saya tuh sengaja nih, maksudnya kata orang-orang sekitar juga kan bilangnya kan wilayah situ tuh wilayah angker. Nah, saya kan sengaja ini langsung uang tersebut saya taruh di tempat nggak tak samain di apa Bisa namanya, berarti dipisah. ya kondisi. Ternyata itu mas, itu tuh kertas mas, yang dia bayar ke saya tuh kertas. Tapi setelah pas ibu-ibu ini beli, Ya. itu dia menghilang atau gimana? Jadi saya nggak fokus ke itu ya, pas dia bayar itu saya nggak liatin sih, emang polisi. Saya juga kayak apa ya, kayak
kayak di itu ini mas, apa sih kayak direp-rep atau iya kayak setengah sadar lah setengah saya tuh. sadar. Iya pas dia bayar saya bilang terima kasih, terus saya masukin itu udah dia nggak tahu kemana. Ngilang berarti Iya. tiba-tiba ngilang gitu. Nah pas itu kan saya kan gini kan, itu belum sadar loh mas, belum sadar waktu saya waktu saya dia bayar pakai uang itu tuh saya belum sadar, tapi saya tak bisa dia bayar itu tak bisa, nggak tak campurin dari siang saya jualan enggak, Ya. uang tersebut tuh enggak. Nah itu tuh pas nyampe rumah mas, rumah saya kan, nah saya saya geledah kan di tas kayak sih ditaruh tas itu tuh. Nah pas saya geledah uang yang itu yang dapat dari yang beli di pas kuburan itu ternyata kertas. Oh berarti serem juga ya mas ya berarti ya. Ya Tapi emang benar-benar pas itu merinding nggak mas sebenarnya kondisinya? ya emang kalau saya sih sebenarnya sih istilah pas itu emang setiap hari ya mas, emang setiap hari nih, tapi ini saya kan baru jualan di situ tuh baru Beberapa 5 bulan, cuman itu yang ketiga bulannya mas, saya kejadian itu yang ketiga bulannya. Nah pas itu kan saya kan cerita kan sama masyarakat sekitar kan, saya pernah mengalami begini dibeli sama ini emang masyarakat sekitar juga emang sebelum saya juga sebelum saya mengalami gitu juga mereka tuh udah udah tahu sebelum saya tuh ada lagi mas yang jualan kejadian juga ya. Iya kejadian kayak gitu tuh, maksudnya kejadian beli terus uangnya itu terus orangnya mukanya pucat, emang bener itu. Nah Mas Yanto ada cerita lagi nggak Mas Yanto yang benar-benar mistis nih Mas Yanto? Nah pas itu kan dari Cirebon Barat kan saya kan cobalah katanya daerah Cirebon Utara tuh orangnya pada suka jajan kan ya. Nah pas itu saya pindahin gerobak saya tuh di Cirebon Utara tuh mas, arah Cirebon Utara lah. Iya. Nah pas itu kan saya kan jadi pindahin gerobak tuh bukan pakai bukan pakai mobil, saya tuh ditarik dari motor tuh mas sama teman tuh. Iya. Nah pas itu tuh ngelewatin ya yang kata warga sekitar juga itu namanya jadi dua ya, lokasinya di daerah Lemah Tambah atau ya daerah Bedulan lah. Di situ ada pohon jati dua mas. Nah pas itu saya pindahin gerobak itu pas maghrib lagi mas. Posisinya maghrib. Pas maghrib lagi posisi itu tuh di situ saya kan berdua ya, saya yang narik, teman saya yang pakai motor kan. Ya. Itu jalanan itu rata kan mas. Jalanan itu rata, nggak miring kayak gini, nggak apa ya. Nah cuman pas di tengah jalan pas di itu yang di pohon jati tersebut tuh jadi gerobak itu kayak ada yang giniin tuh mas, kayak ada yang dorong, bukan dorong apa sih ini, jadi kayak mau gelimpangin gerobak saya tuh mas. Iya kayak gitu, padahal kalau misalkan ini angin nggak ada ya, nah terus jalan juga rata, bukan begini ya rata ya. Jadi emang bener di situ tuh emang ya kata warga sekitar juga emang kalau habis maghrib itu di situ emang angker pisan. Nah saya juga mengalami di situ kan. Nah terus ada lagi mas, pas ini saya kan beda lagi kan, jualan kan bukan itu baik kan. Ada lagi nih. Nah saya di daerah Indramayu. Nah di situ tuh apa ya mas? Di situ tuh saya tuh lebih ke persaingan dagang ya, lebih ke persaingan dagang. Dalam arti saya tuh ya dituduh ya gitulah, mainan gitu, main pesugihan atau main penglaris ya penglaris ya dituduh macam-macam lah. Sampai saya tuh ini mas, biasa ibaratnya saya tuh jualannya biasa jualan ya, maksudnya jualan dari pagi sampai sore tuh ya biasanya rame ya. Nah itu sama sekali mas nggak ngelayanin mas, kayak orang saya keliling itu kayak orang tuh nggak lihat saya loh mas. Kayak serasa ditutupin berarti ya mas? Nggak tahu ya, tapi saya sebanyak orang, cuman orang tuh kayak nggak ngelihat. Nah terus gini mas, saya tuh ya saya kan jualannya ya jualan matengan lah. Nah jualan matengan itu kayak setengah hari itu si apa yang saya jualin itu mas ya basi loh, jadi bau busuk. Jadi bau busuk dalam artian apa ya, jadi kayak makanan saya tuh kayak udah nggak enak lah berarti, kayak basi. Itu emang ada sesama pedagang yang jualan yang sama atau gimana mas? Ya emang pribadi saya sih emang ya sesama pedagang sih ya mungkin ya.
Tapi pribadi saya sih, saya kan nggak mau sujon sama siapa-siapa ya, cuman Betul. ini sih ada yang orang yang nggak suka sama saya itu ada, ya apa namanya, dia mungkin nggak suka sama saya, mungkin dia nggak berani negur, mungkin dia mainnya belakang. Ya. Mas Yanto kan berarti ya tadi bilang takut sujon, nggak mau sujon juga ya sama Iya. orang sekitar. Tapi selama berdagang di situ tuh Mas Yanto tuh pernah nggak, maksudnya barangkali digangguin sama hal makhluk aneh atau hal yang goib gitu tuh Mas Yanto? Kalau yang di Indramayu sih nggak ada mas, yang di situ sih nggak ada, paling ya itu baik berupa berupa makanan saya itu cepet busuk, Ya, jadi terus kayak tadi nggak ada yang kayak serasa kayak ada yang lihat nggak ada gitu. yang lihat saya jualan tuh mas. Iya. Nah di situ bang. Berarti gangguannya cuma itu aja berarti ya Mas Yanto ya. Berarti Iya. nggak ada yang Nah benar-benar. enggak gini mas, ada lagi mas, Ada apa ada tuh? lagi. Nah saya kan dulu kan di Indramayu kan kontrak ya. Mm-mm. Nah itu tiba-tiba tuh di kontrakan juga ya mengalami hal-hal mistis mas. Apa tuh hal mistisnya Mas Yanto? Ya saya tuh kayak ibaratnya tidur terus apa namanya digangguin Makhluk goib. makhluk, ada suara-suara, ada tangisan, nah, itu mas. Ya intinya sih nggak tahu itu dari yang nggak suka sama saya atau dari rumah tersebut, itu nggak Iya. tahu ya mas, cuman Itu tuh kondisi sadar atau lagi tidur Mas? ya pernah lagi tidur, pernah lagi sadar, pernah ya, tapi malam ya, kalau malam Iya. ya sore menjelang malam lah. Ya pas istirahat selesai berdagang. Iya, ya selepas pulang lah. Sering Iya. pisan itu mas, selama jangka waktu selama kurang lebih sebulan lah. Hmm. Kejadian kayak gitu tuh mas. Nah pas itu kan ya udah, pas itu sayanya ya memang dalam artian apa ya, saya tuh orangnya cepet bosan aja mas. Jadi pas di situ kayak gitu ya udah, maksudnya udah nggak Ya tak udah, lanjutin. dilanjutin Iya, lagi. soalnya takut saya juga, namanya manusia kan takut mas. Maksudnya takut dalam artian ya kenapa-napa lagi, ini kan main belakang kalau Iya. Tapi Mas Yanto pernah nggak barangkali dengar nih dari orang-orang sekitar dulu tuh bangunannya bekas apa atau bekas apa sehingga kan jadi Mas Yanto diganggu gitu sama enggak, orangnya. sebenarnya sih kalau itu kan bukan itu ya mas, itu bukan bangunan lama ya, itu baru rumah baru sebenarnya sih. Kayak kalau menurut saya sih itu kayak sih kiriman, bukan maksudnya kiriman dalam arti ya kiriman hantu lah atau apalah. Kalau misalkan dari rumah tersebut sih kayaknya sih kemungkinan besar ya emang nggak ada, orang masih baru. Berarti emang ada orang yang nggak suka sama Mas Yanto. Nah ya, berarti. saya juga ngerasanya gitu mas, makanya waktu di Indramayu saya jualannya tuh nggak kurang dari 3 bulan lah. Ya memang gitu ya teman-teman cerita malam, ketika kita sedang berjualan, ketika kita lagi enak-enak berbisnis, berniaga, lagi rame, tapi tiba-tiba banyaklah godaan-godaan atau ujian-ujian dari sesama pedagang ini yang nggak suka sama kita. Jadi buat teman-teman cerita malam juga, ketika ingin berjualan jangan lupa jangan ninggalin sholat dan berdoa. Iya. Dari tadi tuh yang di makam, yang pembelinya berarti pembeli makhluk gaib ya Mas Yanto ya. Ya sih saya tidak harus masuk makhluk gaib kayaknya sih. Ya, terus Makhluk yang gaib. kedua itu dari pohon jati 2 Iya. yang didorong atau seakan-akan kayak goyang ya berarti Mas Yanto ya. Bukan goyang, kayak ada yang gini mas, kayak ada yang mau rubuhin tuh mas. Kayak ngerubuhin Iya, ya. ngerubuhin tuh. Terus yang ketiga ketika di kosan kayak ada yang ganggu berarti Ya ya. waktu itu yang di Indramayu ya. Indramayu, betul. Ya, mungkin Mas Yanto ada pesan-pesan nggak buat teman-teman cerita malam ini? Intinya sih gini, kita itu dalam artian hidup itu ada orang yang nggak suka sama kita ataupun nggak apa ya, nggak pernah cocok sama kita, itu biarin aja lah. Mereka juga ibaratnya nggak, saya tuh nggak makan dari mereka kan. Dia mau jahatin kita ya terserah, dengan cara-cara ya kayak gitulah, main belakang atau apa tuh terserah mereka. Yang penting saya ibaratnya apa sih ya, Berjualan untuk ibadah. iya, saya tuh berjualan tuh bukan untuk diri saya sendiri, terus untuk ya Untuk keluarga yang di rumah. keluarga yang di rumah kan. Ya. Iya, itu aja mas. Mungkin pesannya itu aja. Iya, Yang perlu itu aja. disampaikan nggak ada lagi Mas Nggak ada Yanto. lagi. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman cerita malam. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari saya Riko dan Mas Dianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.